Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur di hari pertama di tahun 2026. Ada sebuah sukacita karena Tuhan begitu dan sangat baik dalam kehidupan kita. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara memasuki sebuah lembaran baru. Kita rindu memulainya dengan sebuah pengabdian, ibadah, penyembahan kepada Tuhan. Di tengah-tengah ucapan syukur kita, mari kita mengangkat hati kepada Tuhan, sumber segala berkat yang sudah dan terus memberkati kita semua. Karena kita tahu sepanjang tahun yang sudah kita lalui, Tuhan beserta. Tetapi juga di sepanjang tahun ini, di tengah-tengah tantangan, tetap ada sukacita, ada pergumulan yang harus kita hadapi karena kekuatan daripada Tuhan. Mari saya undang untuk memasuki ibadah. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa menggenggam tangan pasangan atau anak-anak untuk membawa hati dan pikiran siap beribadah. Silakan untuk bersatu sejenak. Mengucap syukur dengan segala kebaikan yang Tuhan sudah beri. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman perbakalan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita sambut hari ini dengan penuh sukacita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kasih daripada Tuhan melimpah dalam hidup kami. Di dalam Yesus yang mengasihi kami, yang terus dan menolong kami untuk bertumbuh dalam iman dan kasih kepada diri sendiri dan sesama. Pagi hari ini kami menyambut berkat Tuhan di dalam kasih yang Tuhan sudah berikan, sehingga apa yang kami boleh tunjukkan lewat pujian kami, lewat ketenangan, dan ketika kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Kami rindu dan sambut berkat-Nya yang daripada Tuhan itu lewat pujian-pujian dan lewat segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kembali untuk menaikkan satu pujian. Kasih Tuhan pasti menjadi harapan kita sepanjang tahun 2026 ini. Oleh karena itu kita percaya ini menjadi dasar, tetapi juga kekuatan yang akan menopang perjalanan iman bersama keluarga, gereja, dan juga di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita pujikan bait 1 dan 3, Kasih Tuhan Harapanku.
kita berdoa bersama-sama dalam doa syafaat. Saya persilakan Pendeta Maurits. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur mengawali hari pertama di tahun 2026. Kami bersama-sama datang kepada Tuhan sebagai gereja, sebagai umat-Mu, secara pribadi dan juga sebagai keluarga. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh menikmati hari pertama di tahun 2026 ini, dan dalam keyakinan akan kasih karunia-Mu bagi kami juga mau menyerahkan seluruh hidup kami sebagai pribadi, keluarga dan gereja ke dalam tangan kasih karunia-Mu, supaya sepanjang tahun yang baru ini kami akan juga dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Di awal ibadah ini, ibadah yang pertama di tahun ini, kami juga mau berdoa syafaat, terus menyerahkan bangsa dan negara supaya Tuhan pimpin, memberkati sebagaimana kami melewati satu tahun dengan segala peristiwa, kejadian-kejadian yang mengoncangkan kehidupan bangsa. Kami juga bersyukur karena kasih karunia Tuhan terus menyertai bangsa kami. Tuhan memberkati supaya pemerintah yang ada mampu mengendalikan situasi politik, ekonomi, dan juga dapat secara cepat memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat gangguan dan bencana-bencana yang timbul. Dan Tuhan memberkati supaya pemerintah dapat memperbaiki struktur kehidupan sosial masyarakat terdampak bencana dan menolong mereka untuk pulih kembali, menjalani hidup dalam kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan, khususnya gabungan gereja baptis, supaya di awal tahun ini, pada waktu akan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah besar, akan dipersiapkan dengan baik, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gabungan gereja baptis dapat berjalan dengan baik. Kami doakan steering komite dan juga panitia pelaksana untuk musyawarah besar di tahun ini bisa berjalan dan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kami juga berdoa bagi kami di GB Grogol dengan segala pergumulan dan kerinduan. Kami minta Tuhan jamah kami terus, urapi dan berkati kami terus, supaya kuasa-Mu juga terus dinyatakan melalui kehidupan dan pelayanan kami. Berkati hati kami untuk terus diliputi dengan hati yang menyembah dan bersatu untuk mewartakan harapan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, gereja dan bangsa dan negara ke dalam tangan kasih karunia di tahun yang baru ini. Dalam pengharapan iman akan kemenangan, akan pertolongan dan kasih Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab masing-masing dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 35. Saya akan menolong membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Perintah baru, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan dijabarkan oleh hambanya, Pendeta Maurits Takendengan. Tapi sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita dengan sebuah pujian dari nyanyian pujian 301, Banyakkan Kasihku. Oh
Kebenaran firman Tuhan berjudul khotbah pagi hari ini, beritahu mereka sekarang. Saya persilakan Pendeta Moritz untuk menyampaikannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di awal tahun 2026 ini, di hari pertama kami memasukinya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mau belajar mendengarkan suara-Mu, kehendak-Mu bagi kami dalam ibadah dan persekutuan, baik di antara kami secara pribadi dan juga sebagai keluarga. Kami mohon Engkau saja ya Tuhan yang bersabda atas kami, sehingga sepanjang tahun 2026 nanti kami diarahkan untuk hidup dalam kehendak-Mu, kami dituntun untuk hidup dalam kebenaran-Mu, dan kami akan dikuasai dan dipimpin supaya kami bisa hidup sebagai anak-anak-Mu, saksi-saksi-Mu. Berfirmanlah, kami mau mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, selamat tahun baru. Welcome di 2026 ini. Kita bersyukur dalam memasuki tahun yang baru, kita bisa beribadah bersama-sama, sekalipun kita beribadah secara online, tetapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan dan hadirat Allah juga melingkupi kita semua. Nah, sepanjang bulan Januari nanti, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam tema besar kita, yaitu kabar baik untuk seluruh bangsa. Di Natal kemarin kita sudah belajar rangkaian firman Tuhan yang mengajak kita untuk memadukan suara kita bersama-sama, menyatukan suara seperti para malaikat untuk memberitakan Injil, kabar sukacita kepada segala bangsa. Dan karena itu di awal tahun ini, mari kita menaatinya dan melakukannya bersama-sama. Nah, saudara, khusus untuk hari ini, subtema kita dari Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35, secara tegas bagian ini mau mendorong kita, mengajak kita untuk pergi dan memberitahu kepada dunia, kepada semua orang, beritahu mereka sekarang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini berhubungan dengan apa? Nah, saya mendahuluinya, saya ingin mengajak kita untuk melihat fenomena di sekitar kita akhir-akhir ini yang ditampilkan di berita-berita nasional maupun di sosial media. Paling tidak ada 3 kasus yang cukup menarik perhatian, dan itu berhubungan dengan identitas kelompok di sini dalam konteks ini. Nah, itu yang pertama, ada kisah tentang keterlibatan 6 orang oknum polisi yang mengeroyok Matel, ya Matel itu mata elang di daerah Kalibata hingga tewas. Dan hal itu dalam wawancara dan diskusi tentang hal ini, itu berhubungan dengan eksistensi, ya suatu profesi, ya yang disebut sebagai debt collector, dalam menagih hutang-hutang dari para debitur yang kredit motor dan tidak bisa membayar atau tidak mau membayar kadang-kadang secara disiplin. Dan ketika para Matel ini menghentikan satu buah motor yang kebetulan ditumpangi oleh seorang anggota atau oknum polisi, dan kemudian karena kasus itu ada teman-temannya yang bersama-sama dengan dia mengeroyok sampai mati. Dan ini sesuatu yang menggoncangkan juga. Dan orang-orang dari suku tertentu yang kebanyakan mereka ada di Jakarta dalam pekerjaan itu, kemudian menjadi
bergejolak. Mereka memprotes tindakan para oknum polisi ini. Di lain kasus ada di Surabaya. Viral, ada kasus kekerasan terhadap seorang nenek bernama Elina dan itu menimbulkan diskusi publik yang sangat luar biasa, protes dan dorongan kepada aparat polisi, kepolisian untuk mengambil tindakan tegas. Dan rupanya dalam upaya paksa bahkan tindakan intimidasi dan kekerasan kepada nenek Elina ini ada melibatkan juga kehadiran satu ormas yang berasal dari latar belakang suku tertentu. Jadi identitas kelompok dipakai untuk mengintimidasi nenek ini. Dan yang terakhir itu ada kasus di Ujung Pandang. Ada seorang dosen yang karena tersinggung meludahi seorang perempuan petugas kasir di satu swalayan. Nah saudara-saudara, latar belakangnya kemudian setelah di wawancara dan diteliti, ternyata orang ini menjadi tersinggung karena bagi dia secara budaya, identitas budayanya jika diperlakukan oleh orang dengan cara seperti itu, apalagi sebagai orang yang tua, sudah tua, itu kemudian dia menjadi emosi dan marah. Nah kita lihat dalam konteks ini, orang-orang ingin mempertahankan eksistensi identitas diri mereka dalam kasus-kasus untuk menunjukkan eksistensi. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di awal tahun ini kita bersama-sama diminta Tuhan Yesus, kalau kita membaca dalam ayat 34 dan ayat 35 dari Injil Yohanes pasal 13, Tuhan Yesus juga meminta kita untuk menghadirkan identitas kita. Bukan dalam dimensi-dimensi kekerasan seperti yang ditampilkan di dalam kisah-kisah tadi. Bukan dalam dimensi yang merendahkan orang lain, apalagi merugikan orang lain, mengancam eksistensi identitas orang lain, tetapi justru untuk menjadi berkat. Ketika Yesus berkata dalam ayat 34, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, ini ayat yang menekankan hal tadi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus menghendaki kita menunjukkan identitas kita. Ya, identitas diri kita sebagai murid-muridnya. Bukan sebagai suatu entitas atau kelompok ya, yang mengagungkan atau meninggikan latar belakang budaya, suku, bangsa atau status sosial. Tetapi Yesus mau kita hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan jati diri kita sebagai murid-muridnya. Dan ini harus diketahui orang. Dengan kata lain kita harus hadir dan pergi untuk memberitakan atau memberitahukan who am I, who us, siapa kita. Kita harus menunjukkan siapa kita. Siapa kita di tengah-tengah dunia ini. Memasuki tahun 2026 ini panggilan yang penting buat kita. Bahwa kita bukan mengagumi hakikat budaya kita saja sebagai suatu kelompok masyarakat, suku atau ras atau dalam strata sosial ekonomi tertentu. Tetapi lebih yang Tuhan mau. Sepanjang tahun ini kita menunjukkan identitas kita sebagai murid Yesus. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus memberitahu ini. Bahwa kita saling mengasihi seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Menunjukkan identitas kita itu berarti kita menjalani satu kehidupan yang saling mengasihi seperti yang Yesus perintahkan. Perintah untuk saling mengasihi ini bukan seperti yang kita inginkan atau kita rasakan.
atau yang kita pikirkan, tetapi seperti yang Yesus perintahkan, yaitu sikap saling mengasihi yang bukan hanya karena suatu tuntutan moralitas semata-mata, tetapi yang merupakan karakter atau ciri dari hakikat sebagai murid Yesus. Ya, jadi panggilan untuk mengasihi bukan menurut ukuran dunia ini atau ukuran primordialisme kita. Ya, kadang-kadang kita ingin mengasihi karena ada hubungan ikatan persaudaraan, kesukuan, ya, ras. Kadang-kadang kita ingin menunjukkan sikap saling mengasihi itu, ya, karena ada orang-orang yang memiliki kontribusi-kontribusi yang besar dan signifikan dalam hidup kita. Tetapi Yesus mau menunjukkan dan meminta kita untuk saling mengasihi lebih dari konteks itu. Bukan soal standar moral bahwa orang Kristen harus mengasihi karena itu tuntutan moralnya. Tetapi karena karakter Kristen kita. Nah, di dalam Galatia, kasih itu sebagai bagian atau buah dari kehadiran Allah di dalam dan melalui Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Jadi kasih bukan hanya akibat tuntutan hukum, ya. Dalam sistem masyarakat kita di mana orang saling mengasihi, saling menerima, saling rendah hati, bukan sekedar itu. Atau dorongan-dorongan sosial. Karena kita tinggal di satu masyarakat yang baik, lalu kita terpanggil. Tetapi panggilan untuk mengasihi yang seperti Tuhan kehendaki adalah merupakan dampak dari kehadiran Kristus melalui Roh Kudus-Nya di dalam kita. Dan dalam ayat-ayat itu kita membaca panggilan itu dikatakan oleh Yesus, kamu harus mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Kamu harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu atau sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini panggilan untuk mengasihi seperti bagaimana Yesus telah mengasihi kita. Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab bagaimana Yesus telah mengasihi kita, itu luar biasa. Kita membaca Alkitab menggambarkan setidaknya ada 3 bagian yang penting. Ya, bagaimana dia sangat mengasihi kita, dan kalau ini kita terapkan dalam hidup kita, kita harus mencontoh ini. Pertama, bahwa ia mengorbankan dirinya. Ia disalibkan bagi penebusan dosa kita. Jadi panggilan untuk saling mengasihi ini berarti kita menghadirkan pengampunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sedang memasuki tahun 2026 ini, kita harus menghadirkan karakter saling mengasihi itu dalam hidup kita, di mana kita belajar untuk saling mengampuni. Kita saling memberi maaf satu dengan yang lain. Mungkin sepanjang 2025 ada banyak cerita dan lembaran-lembaran kekecewaan, kemarahan dalam hidup kita atas orang lain. Mungkin dalam hubungan dan dalam relasi keluarga atau rumah tangga, dalam hubungan persaudaraan, dalam hubungan gereja. Panggilan untuk saling mengasihi dan menghadirkan identitas sebagai anak-anak Tuhan adalah panggilan untuk saling mengampuni. Bagian yang kedua, kalau kita baca dalam konteks Yohanes juga kita lihat bahwa Yesus mengutus kita untuk pergi dan memberitakan tentang kasih karunia Allah. Ya, kita harus pergi menghadirkan karakter kasih itu di tengah-tengah dunia. Artinya kita memberitakan melalui kehidupan dan cara hidup kita tentang kasih karunia Allah, yaitu Injil keselamatan. Ini bicara tentang kepercayaan. Dan kita juga membaca itu di dalam Matius pasal 28. Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di dunia telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Yesus yang penguasa alam semesta itu, raja di atas segala raja, dia mempercayakan pekerjaan pemberitaan Injil melalui kehidupan kita atau kepada kita.
Jadi kita juga dalam hidup bersama kita harus taruh saling mempercayai ini. Hubungan kasih itu berarti hubungan di mana kita saling menghargai, saling mempercayai. Kita saling menerima, mengampuni, kita saling menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Kita menjadi belajar sabar dengan kelemahan-kelemahan orang lain. Yang ketiga, kita belajar dari Yesus. Mengasihi seperti Yesus itu berarti Yesus juga menegaskan penyertaannya atas kita selamanya sampai akhir zaman. Mengasihi itu berarti ada bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, yang ikut serta dalam melakukan dan mengerjakan apa yang kita harus lakukan dan kerjakan bersama-sama. Orang yang suami yang mengasihi istri tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Suami yang ayah yang mengasihi anak-anaknya tidak akan mengabaikan anak-anaknya dan membiarkan mereka berjalan dalam kehidupan ini sendiri tanpa ada rasa tanggung jawab untuk hadir di tengah-tengahnya bersama-sama dengan mereka, menopang dan menolong mereka untuk mengembangkan amanat kehidupan di dunia ini. Nah, tahun ini mari dalam panggilan kita untuk saling mengasihi itu berarti kita saling menerima kekurangan dan kelemahan dan bekerja sama untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita. Saling menopang, saling bekerja sama, hadir, ada bersama-sama dan saling menopang supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui kita dapat dilanjutkan. Yang kedua, dua hal penting saja pagi ini yang saya ingin bagikan di awal tahun. Kita harus memberitahu dunia tentang identitas kita. Yaitu bahwa kita saling mengasihi. Karena itu tanda kita menjadi orang-orang Kristen atau murid-murid Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, identitas itu hal yang penting sekali dikembangkan dalam relasi kita di dunia ini. Tetapi ada bahayanya kalau identitas itu menjadi rusak. Dan seringkali kalau dalam hubungan sosial kita, ketika ada seseorang yang kita tuakan, yang kita hormati, misalnya dalam keluarga. Ketika orang tua pergi meninggal, orang-orang yang kita hormati dalam hubungan keluarga itu tidak ada lagi. Seringkali hubungan, identitas keluarga itu menjadi kacau. Nah, saudara-saudara, hal ini bisa jadi merupakan akumulasi dari suatu keadaan secara psikologis yang sebenarnya sudah ada. Mungkin kita sebutnya itu sebagai persaingan dalam persaudaraan di dalam keluarga, sibling rivalry. Nah, ini rupanya suatu perasaan bersaing di antara saudara untuk mendapatkan cinta atau kasih sayang, perhatian dari salah satu atau kedua orang tua mereka untuk mendapatkan pengakuan dan keuntungan lainnya. Ini rupanya ada. Nah, kalau relasi-relasi dalam keluarga ada hal-hal yang seperti ini, perasaan-perasaan kecewa, rivalitas karena ada mungkin kakak lebih menonjol atau adik lebih menonjol sehingga orang tua, ayah atau ibu lebih mengasihi salah satu di antara keluarga, itu bisa menimbulkan dendam. Nah, saya tidak selalu nonton, saya lebih suka nonton podcast politik ya. Tapi saya pernah nonton podcastnya Denny Sumargo dan dia menceritakan tentang mengulas nih, ada film, rupanya film, saya juga tidak nonton filmnya, tapi ada satu film yang rupanya cukup terkenal, kisah nyata ipar adalah maut. Dan rupanya itu diangkat dari kisah nyata. Nah, dalam kisah nyata ini menceritakan apa? Menceritakan satu perkawinan yang hancur, perkawinan kakak yang hancur karena adik kandungnya sendiri mengkhianati dia. Ya, artinya adik kandungnya berselingkuh dengan suaminya. Kenapa dalam podcast Denny Sumargo ini kenapa sang adik sampai bisa setega itu?
Nah, ketika dalam cerita itu ketika perselingkuhan itu sudah diketahuan pun adiknya tuh tanpa menunjukkan rasa penyesalan. Justru melalui itu adiknya mengungkapkan bahwa itu sengaja atau seakan-akan sengaja dilakukan atau dibiarkan terjadi untuk menyakiti kakaknya. Yang dalam sejarah hidup sebelumnya itu sepertinya selalu menang, sepertinya selalu disanjung, sepertinya selalu dipuja di dalam keluarga. Jadi perasaan kalah dalam persaingan untuk mendapatkan rasa penerimaan di dalam keluarga itu menimbulkan perbuatan yang dia lakukan yang jahat terhadap kakaknya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan mau supaya kita kalahkan. Hidup di dalam dunia ini berat, kita tahu. Menjelang dan memasuki tahun 2026 juga pasti tidak gampang. Ada banyak persaingan, ada banyak konflik-konflik yang mungkin muncul dalam relasi-relasi kehidupan kita, bahkan sebagai satu keluarga Allah. Tetapi Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kita adalah muridnya. Kamu adalah muridku, kata Yesus. Dan kamu punya panggilan. Kamu harus membuktikan kamu adalah muridku. Yaitu dengan hidup saling mengasihi. Supaya dunia tahu bahwa kamu adalah muridku. Karakter apa yang harus muncul? Saling mengasihi. Dan itu berarti mengasihi seperti yang Yesus kasihi. Kita bisa belajar sepanjang tahun ini untuk saling menerima dan mengampuni. Mungkin hari ini ada hubungan-hubungan yang penuh dengan amarah, sakit hati, merasa kalah bersaing dalam banyak hal, tertolak. Anda punya kesempatan untuk menunjukkan identitas Anda. Bukan identitas duniawi, tetapi identitas sebagai anak-anak Tuhan. Anda mungkin merasa tidak dikasihi, tapi Anda bisa belajar untuk menerima kasih Kristus. Karena sesungguhnya Yesus sudah mengasihi saudara dan saya. Dan karena itu kita bisa saling mengasihi. Kita bisa saling mempercayai untuk bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Rumah tangga suami dan istri perlu saling mempercayai. Supaya dapat menjadi rumah tangga Kristen yang mencerminkan kehidupan sebagai murid. Gereja ini akan tetap eksis, bahkan bisa bertumbuh dan berkembang jika kita semua sebagai anak-anak Allah. Kita bisa saling hadir bersama-sama untuk bekerja bersama-sama. Jangan merasa bahwa itu bukan urusan saya, itu bukan tanggung jawab saya. Kehidupan bersama sebagai gereja yang merupakan panggilan yang dipanggil untuk menghadirkan ciri sebagai murid Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kita harus hadir bersama-sama. Kalau Tuhan menyertai kita, maka kita juga harus saling hadir bersama-sama. Bergandengan tangan dalam kuasa dan pimpinan Tuhan untuk melayani dunia ini. Nah, mengakhiri khotbah ini, tantangan dan respon bagi kita saat Anda dan saya hadapi dunia ini sepanjang tahun 2026. Apa yang hendak Anda beritakan dari kehidupan Anda atau tentang kehidupan Anda? Maukah Anda memberitakan kepada dunia sepanjang tahun 2026 ini bahwa Anda dan saya adalah murid Yesus yang sejati? Mari kita saling mengasihi dan membuktikan kasih itu di sepanjang tahun 2026 ini. Dan inilah caranya kita memberitakannya kepada dunia. Sekarang ini, tahun 2026 ini adalah kesempatan untuk kita memberitahukan kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang saling mengasihi, belajar saling mengampuni, belajar saling mempercayai, dan belajar
saling bekerja sama, hadir bersama-sama untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Mulai dari keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Kalau bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu dan biarlah kami semua dalam panggilan tahun 2026 ini kami memberitakan kepada dunia tentang kehidupan kami sebagai murid-murid Yesus dengan membuktikan suatu kualitas hidup yang saling mengasihi karena Engkau ada di dalam kami, Engkau Allah yang adalah kasih itu tinggal di dalam kami, hidup di dalam kami dan menghadirkan karakter kasih itu dalam kehidupan kami oleh kuasa dan oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merespon firman Tuhan yang sudah diberitakan, satu panggilan bagi kita bersama-sama untuk pergi mengawali tahun ini, menebar dan memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, sahabat, teman, anggota keluarga kita dipanggil untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang datang kepada setiap orang. Itulah kasih Tuhan yang tersedia untuk kita semua. Mari kita menyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut sebagai respon atas firman Tuhan yang kita dengar pagi ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajari kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni.
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah pada hari ini. Ibadah yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur bahwa Tuhan memimpin kita, Tuhan telah berkenan atas hidup kita, memberi kepada kita kesempatan menikmati tahun yang baru. Kegiatan gereja kita untuk ibadah pada tanggal 4 nanti berjalan seperti biasa. Ada 2 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 6 dan ibadah yang kedua tetap di jam 9. Melalui mimbar gereja hari ini, kami hamba Tuhan yang melayani di GB Grogol mengucapkan selamat tahun baru, selamat menikmati kebahagiaan, sukacita, dan janji-janji berkat Tuhan untuk ibu bapak sekeluarga. Baik, mari kita akan mengakhiri ibadah kita ini, dan setelah itu kita akan melanjutkan dengan pujian Kusongsong Tahun Baru. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami telah menikmati hadirat-Mu dalam ibadah bersama kami di rumah masing-masing. Kami bersyukur karena di awal tahun sebagai keluarga kami datang pertama-tama kepada Tuhan untuk beribadah, untuk menyatakan rasa syukur kepada Tuhan, untuk memuliakan Engkau, dan untuk membangun komitmen baru sepanjang awal tahun ini dan sepanjang tahun 2026 ini, supaya kami pergi terus untuk memberitakan ada kasih yang sempurna, ada kasih yang besar tersedia, kasih yang memberi pengharapan, kasih yang menyatakan identitas diri kami, bahwa kami dikasihi dan berharga. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau menuntun tiap kami dalam perjalanan hidup sepanjang tahun yang baru. Kami ingin sungguh-sungguh mengasihi Engkau, kami ingin sungguh-sungguh menempatkan Engkau sebagai pusat hidup kami, sebagai Tuhan yang menata, mengatur kehidupan kami. Karena itu biarlah Engkau menjaga kami secara pribadi, keluarga, dan sebagai gereja Tuhan, supaya komitmen hidup dan pengabdian kami hanya untuk Engkau saja. Kami mau mengakhiri ibadah yang pertama di tahun baru ini dan menyerahkan terus kehidupan ibadah kami di sepanjang tahun 2026 supaya Engkau sepenuhnya dipermuliakan di dalam kami. Karena itu Bapak yang kasih, kiranya Engkau memberkati kami di dalam kasih anugerah-Mu yang berlimpah-limpah itu. Kiranya Engkau memelihara kami dalam kesetiaan kasih Kristus yang telah datang di dalam Natal, tetapi yang mengorbankan hidupnya di Jumat Agung, dan yang menunjukkan kemenangan atas maut dalam kebangkitan di hari Paskah. Dan oleh persekutuan dengan Roh yang Kudus yang telah dimeteraikan dalam hidup kami semua, kiranya menguatkan, menopang, membimbing, dan memberkati kami semua di tahun yang baru ini dalam kemuliaan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kusongsong Tahun Baru. Dengan sukacita kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Bait pertama, kedua, dan ketiga. Kusongsong tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan.
Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat sekalian. Selamat berbahagia bersama dengan keluarga. Selamat menjadi berkat. Selamat tahun baru 2026. Selamat bahagia bersama keluarga. Selamat diberkati. Tuhan Yesus memberkati.